Ya, tahun baru Imlek menandai bergantinya tahun naga kayu ke tahun ular kayu. Dalam kepercayaan Tionghoa, ular identik dengan unsur metamorfosis dan transformasi. Ya, dengan filosofi ular kayu ini, bagaimana mengelola keuangan menjadi lebih terarah di tahun 2025? Ini dia liputannya. Di tengah perubahan ekonomi yang cepat, kemampuan untuk beradaptasi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengatur keuangan. Ular kayu, hewan dengan filosofi yang memiliki kebijaksanaan, sabar, kreatif, gigih, dan penuh perhitungan karena memiliki intuisi yang tajam dalam bertahan hidup. Filosofi ini erat kaitannya dalam hal mengatur keuangan, khususnya dalam hal menabung. Namun dengan berbagai tantangan finansial di tahun 2025, bagaimana pendekatan ular, kebijaksanaan ular ini bisa menjadi inspirasi kita untuk mencapai kestabilan keuangan? Saya mau bikin usaha yang kecil ini aja, dagang lah gitu, dagang makanan. Sebelumnya belum, saya main properti, supplier, main iklan gitu. Tapi sekarang ini karena umur juga udah tambah gitu, jadi saya juga cari yang santai lah, nggak terlalu kita ngoyo gitu. Ya boleh, dana darurat itu kan kalau ada uangnya, kalau nggak ada ya nggak bisa dong. Gitu. Tahun ini tahun yang susah nggak Bu? Enggak, makmur. Jadi kebetulan saya sudah punya strategi untuk tahun ular ini dengan jalan berdoa, berusaha dan juga berbuat kebaikan agar Tuhan mempermudah semua keinginan saya dan pekerjaan saya. Saya rasa itu aja ya, selain bekerja keras. Perencana keuangan One Shield Budi Raharjo mengatakan ada 4 hal yang harus diperhatikan individu sebelum membuat keputusan keuangan. Pertama, mengevaluasi cash flow, yakni penghasilan dengan pengeluaran. Kedua, mengevaluasi utang yang ada, apakah dibuat dengan keputusan bijaksana, dengan mempertimbangkan tujuan berhutang, kemampuan membayar kembali, atau impulsif. Yang ketiga adalah kesiapan dana darurat untuk menambal pos pengeluaran yang diakibatkan oleh hari raya, liburan sekolah, dan kewajiban menutup utang. Selanjutnya adalah proteksi kesehatan dan jiwa. Dengan adanya kita mengevaluasi 4 hal ini, baru kita memutuskan tindakan apa sih yang harus kita lakukan. Apakah kita berhemat, apakah kita atur prioritas lagi, bikin anggaran lagi, atau ternyata kita bisa melakukan keputusan keuangan yang lebih besar gitu ya. Jadi merencanakan keuangan buat masa depan, ngambil keputusan investasi, ya, penempatan dan sebagainya, itu setelah kita memperhatikan 4 hal. Jika masih tidak ada dana lebih untuk ditabung atau diinvestasikan, Budi menyarankan sebaiknya mulai memikirkan untuk mencari tambahan penghasilan baru. Namun, perlu diingat agar tidak sampai melibatkan fasilitas pay later dan jenis utang lainnya jika tidak memiliki kemampuan membayar kembali. Yang pertama, untuk menghadapi tahun yang berarti adalah bijak-bijak dalam membuat keputusan keuangan. Jadi agak lebih hati-hati. Yang kedua harus sabar. Kalau situasi keuangannya ternyata berharap kayaknya kita harus nunda-nunda sesuatu dulu nih untuk konsumsinya dan sebagainya, maka kita lakukan dengan sabar. Yang ketiga adalah kuat-kuat ya. Jadi dalam kesabaran itu ada kekuatan. Dalam perencanaan keuangan itu bagian dari proses dan kesabaran itu adalah kekuatan, karena dari menunda kesenangan akhirnya kita bisa menumpuk atau bisa membangun aset kita secara finansial yang lebih kuat. Filosofi ular mengenai kebijaksanaan adalah bagaimana bisa lebih matang dalam pengelolaan keuangan dan tidak gegabah dalam membuat keputusan keuangan. Desi Aritonang, Indra Hadi, Jakarta.